Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Agus Made Surya Swastika. Nah, kali ini saya bersama rekan-rekan saya akan mempresentasikan mengenai evaluasi pemberdayaan komunitas. Nah, untuk artikel yang kami ambil yaitu berjudul Pemberdayaan Masyarakat Desa Adat dalam mendukung eksistensi lembaga penkreditan desa di Provinsi Bali. Sebelumnya, berikan kesempatan saya untuk memperkenalkan rekan-rekan saya. Nah, di sini ada Ika Dek Dodi Swastika, nomor absen 2, kelas 12 IPS 2. Kemudian di sini ada Kade Arya Wiranata, absen 5 dari kelas 12 IPS 2. Kemudian di sini ada Nikadek Perianti Dewi, nomor absen 13 dari kelas 12 IPS 2. Kemudian yang terakhir yaitu di sini yaitu ada Nikomang Sri Aprianti, nomor absen 17 dari kelas 12 IPS 2. Oke, apakah kalian sudah siap untuk presentasinya? Kalau sudah siap, mari kita mulai presentasinya. Nah, pertama-tama, kali ini kita akan membahas terlebih dahulu yaitu mengenai tujuan dan manfaat laporan ini. Nah, yang pertama yaitu mengetahui manfaat LPD untuk perekonomian, kesejahteraan, dan perkembangan perekonomian masyarakat di Bali. Kemudian yang nomor 2 yaitu mengetahui sejarah perkembangan LPD. Kemudian yang nomor 3 yaitu menganalisis sistem LPD. Kemudian yang terakhir yaitu nomor 4 yaitu mengenai untuk mengetahui keberlangsungan LPD di zaman sekarang. Kemudian setelah kita mengetahui manfaat dan tujuan dari laporan ini, kita akan membahas mengenai apakah pemberdayaan ini sesuai dengan kebutuhan masyarakat di zaman sekarang. Di mana kita ketahui lembaga penkreditan daerah atau LPD ini merupakan kearifan lokal daerah yang memiliki peran penting bagi kerama desa di Bali. Di mana dengan kearifan lokal ini, kerama Bali atau masyarakat di Bali sangat terbantu akan hadirnya LPD. Di mana ekonomi di Bali, peningkatan pembangunan, kesejahteraan pembangunan, peningkatan kesejahteraan, dan kerama di desa masing-masing di Bali semakin meningkat akibat adanya LPD ini. Nah, presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Mohon izin, saya izin melanjutkan pemaparan materi yang telah tadi dipaparkan oleh rekan saya. Nah, alasan pemberdayaan perlu dilakukan. Secara umum, evaluasi pemberdayaan perlu dilakukan karena dalam pelaksanaan pemberdayaan komunitas bertujuan untuk mengukur ketercapaian program atau melihat hasil yang telah dirasakan oleh masyarakat. Nah, sedangkan pada laporan ini, evaluasi yang perlu dilakukan lebih mendalam untuk mendapatkan data yang lebih akurat, misalnya nih, melalui data keuangan yang terdapat di LPD tersebut. Nah, melalui evaluasi ini, diharapkan peneliti-peneliti mengenai topik ini kedepannya dapat dikembangkan dengan baik. Nah, sekian pemaparan materi saya kembalikan ke rekan saya. Terima kasih. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai prinsip-prinsip pemantauan dan evaluasi. Nah, prinsip-prinsip pemantauan dan evaluasi yang pertama yaitu partisipasi. Dalam penelitian ini, eksistensi LPD di Provinsi Bali diukur dari persepsi responden terhadap 5 indikator yang mengukur eksistensi LPD. Nah, adapun 5 dari indikator tersebut yaitu yang pertama, keterlibatan masyarakat sebagai bagian komunitas LPD. Yang nomor 2, peran LPD di desa Pekraman. Yang nomor 3, manfaat keberadaan LPD bagi keluarga. Nomor 4, keterlibatan LPD dalam kegiatan sosial ekonomi, penyediaan modal usaha, modal kerja di desa Pekraman. Dan yang nomor 5, yaitu keterlibatan LPD dalam kegiatan sosial budaya, kegiatan adat, dan agama, kerama desa. Kemudian, di sini kami melampirkan sebuah tabel yang dimana merupakan persepsi responden terhadap eksistensi LPD di Provinsi Bali. Nah, dari tabel tersebut dan
hasil responden, kami mendapatkan di mana keterlibatan LPD dalam sosial ekonomi terutama untuk penyediaan modal, usaha dan modal kerja sangat dirasakan responden yang ditunjukkan oleh sekitar 93% responden, hanya sebesar 7% yang masih merasakan cukup sampai kurang ekstensif kaitan LPD dengan kegiatan sosial dan ekonomi. Nah, selebihnya bisa dilihat di tabel tersebut. Nah, presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Prinsip-prinsip pemantauan dan evaluasi, transparansi atau akuntabilitas. Dalam laporan tersebut menyebutkan bahwa proses pemberdayaan perlu adanya nilai-nilai keterbukaan. Desa adat sebagai kesatuan hukum membantu pemerintah dalam kelancaran dan pelaksanaan pembangunan di segala bidang, terutama dalam bidang keagamaan, kebudayaan, dan kemasyarakatan. Dalam pelaksanaan pemberdayaannya sangat ditentukan oleh faktor manusia yang berperan sebagai pengawas. Di sini saya akan menjelaskan tentang pihak-pihak yang mampu berperan dalam kegiatan evaluasi. Pihak-pihak yang dapat berpengaruh dalam kegiatan evaluasi pemberdayaan manusia yang terdapat dalam laporan tersebut yaitu 1. Kelompok desa adat atau masyarakat, 2. Lembaga perkreditan desa, 3. Pemerintah setempat, 4. Para responden sebanyak 270 orang yang mencakup 90 orang responden pengurus, 90 orang anggota LPD, dan 90 orang pengawal. Sekian presentasi dari saya tutup dengan Namo Santi. Nah, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata, dan saya akhiri dengan terima kasih.